Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Setiautami dari kelas 10 IPA 2. Saya akan mempresentasikan materi yang saya buat, yaitu tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Pada permulaan tarikh Masehi di benua Asia, terdapat dua negara besar yang tingkat peradabannya dianggap paling tinggi, yaitu India dan Cina. Keterlibatan bangsa Indonesia dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran internasional menyebabkan timbulnya percampuran budaya. Ada beberapa hipotesis yang dikemukakan oleh para ahli tentang proses masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Contohnya adalah hipotesis kesatria. Menurut hipotesis ini, di masa lampau India sering terjadi peperangan antar prajurit. Prajurit yang kalah atau jenuh dengan menghadapi peperangan lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka inilah yang berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Di tempat itu pula terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha. Kehidupan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Contohnya adalah Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara didirikan oleh Asmawarman, putra dari Kundungga, yang dianggap sebagai perintis berdirinya Kerajaan Kutai. Kondisi sosial masyarakat Kutai adalah mereka bertahan hidup dengan bercocok tanam, berlayar, dan juga berkebun. Rata-rata agama penduduk Kutai Kartanegara adalah Hindu Shiva yang berasal dari India Selatan. Salah satu kerajaan Buddha adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Raja Dapunta yang Srijayanasa pada tahun 650 Masehi. Bukti awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya ini adalah berasal dari abad ke-7 dari seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang. Terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini adalah didirikan oleh Raden Wijaya yang bertahta pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi dengan gelar Kertarajasa Jayawarahana. Awalnya, Kerajaan Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Majapahit mencapai masa jaya pada era Raja Hayam Wuruk atau Raja Sanagara pada tahun 1350 sampai dengan 1389. Berkat dukungan Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amuktipalapa atau lebih dikenal dengan Sumpah Palapa yang kelak melegenda. Gajah Mada bersumpah akan menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit. Sumpah Amuktipalapa telah mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan untuk pertama kalinya. Wilayah kekuasaan Majapahit tersebar luas hampir seluruh Indonesia. Tercatat dalam Nagarkertagama meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara, Sulawesi, bahkan bagian Maluku. Namun, setelah wafatnya Gajah Mada pada tahun 1369 menjadi masalah besar atau salah satu faktor kemunduran Majapahit. Dan kemudian disusul dengan wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389. Kekuasaan Kerajaan Majapahit memasuki masa kemunduran yang sangat signifikan. Banyak sekali konflik yang datang di kerajaan tersebut. Ya, terjadinya perang saudara pada tahun 1401 sampai dengan 1406 Masehi dan masih banyak lagi. Sejak saat itulah
kerajaan Hindu-Buddha sudah tidak ada lagi di Indonesia. Dan kerajaan Majapahitlah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang ada di Indonesia. Cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.